Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita bertemu lagi pada malam hari ini dalam mezbah doa malam. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami sangat mengucap syukur buat kebaikan, anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Segala pujian syukur hanya bagi nama Tuhan. Dan kami mau memuliakan Allah, meninggikan Allah lewat pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Allah kita sebab Dia sungguh layak kita tinggikan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Sejarah manusia tak ada yang sanggup menyangkali.
kasih Tuhan. Engkau layak ditinggi dan layak disembah. Engkau layak terima segala hormat dan pujian dari kami Tuhan. Sebab Engkaulah Allah yang hidup, Allah yang bertahta sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Semesta melukiskan
mujizat dinyatakan, terobosan dinyatakan, penuaian pasti akan terjadi Bapak. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu, hanya Yesus sanggup melakukannya. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, mari naikkan pujian ini dengan iman percaya kepada Allah, bahwa kita akan mengalami tanda-tanda dahsyat, tanda-tanda mujizat, perkara-perkara yang besar. Terima kasih Tuhan. Kau Tuhan jadi andalanku, hanya Kau Tuhan yang ku percaya. Di saat aku sudah tak mampu,
bersama. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Kirabaya shekira la 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 ya la 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 ya salama ya salama dikira madara ya se. Haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kirabaya shikira baba baba ya shalama tara ya shekara ya se. Kirababa baba baba ya shikira la 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 ya la la ya salama tara ya sekera baba 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 ya se. Kira la la ya la la ya la la ya la baba baba ya sala kira madara ya sala baba ya so. Engkau Allah yang hidup, Engkau Allah yang besar. Haleluya. Kira baba baba ya shikira la ya la la ya la la madara ya se. Haleluya. Kira baba baba ya se. Haleluya. Kira baba baba ya shikira la ya la la ya la la ya se la madara ya se. Kira baba baba ya shikira baba ya salama ya la 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 ya la la ya salama ya salama katara ya se. Haleluya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, janji Tuhan ya dan amin dalam hidup kita. Janjinya tidak pernah Dia ingkari, asalkan kita percaya kepada Tuhan. Yang mustahil bagi manusia sungguh amat mungkin bagi Allah kita. Dia sanggup mengubahkan keadaanmu. Dia sanggup membawa kita terbang tinggi bagaikan Raja Wali. Mari angkat kedua tanganmu Bapak Ibu, tengadahkan bagi Allah kita. Dengan segenap hati katakan, aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Dengan segenap hati aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Amin. Aku percaya ada mujizat. Aku percaya Tuhanku dahsyat, perbuatan ajaib telah dikerjakannya. Aku percaya ada mujizat. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat terjadi dan dinyatakan dalam hidup kami. Sebab Engkau besar, sebab Engkau Allah yang hidup, Allah yang besar. Haleluya. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar,
punya Allah yang besar, yang hadir. Allah yang selalu memegang teguh setiap janjinya. Allah yang tidak pernah lalai untuk menepati janjinya. Sebab kemuliaan Kau berikan bagi gerejamu Tuhan. Rumahmu Tuhan akan menjadi tempat keagungan-Mu, di mana banyak umat akan datang menyembah kepada Engkau Tuhan. Engkau yang membawa gerejamu semakin naik terbang tinggi untuk maksud penyelamatan bagi dunia ini. Sebab Engkau yang berjalan di depan kami Tuhan. Dan Engkau membuka setiap tempat-tempat. Engkau membuka pintu-pintu yang tertutup, supaya umat-Mu bisa masuk ke dalamnya dan mengalami Engkau Tuhan. Bapa, kami percaya mujizat-Mu, kuasa-Mu, kesembuhan, pemulihan sedang Kau kerjakan di tengah-tengah umat-Mu. Kebenaran-Mu terus Kau nyatakan Tuhan. Sebab firman Allah akan terus berkumandang, dan Kau memakai setiap hamba-hamba-Mu. Mulai dari Bapak Gembala, urapan-Mu mengalirlah. Setiap perkataan sungguh berasal dari Tuhan. Pengurapan-Mu semakin tajam Kau nyatakan. Dan itu boleh terimpartasi Tuhan bagi setiap hamba-hamba Tuhan, para full timer, para pengurus, para penata layanan, semua memperkatakan firman Tuhan yang berasal dari Tuhan. Kami percaya Tuhan, atmosfer mulai berubah, suasana surgawi mulai turun, dinyatakan. Kehadiran-Mu semakin kuat Kau nyatakan. Setiap umat-Mu yang datang ke rumah-Mu Tuhan, mereka akan mengalami kepuasan, mereka akan mengalami hadirat-Mu, mereka mengalami kemenangan. Cara pandang yang diubahkan, cara pemikiran yang diubahkan. Kami percaya Tuhan, iman kami melihat bagaimana saat ini Kau sedang bekerja atas GKRI. Haleluya. Kami angkat tangan kami Tuhan, gereja-Mu akan terus berkembang, bukan saja ke kota-kota, ke desa-desa, tapi ke bangsa-bangsa. Oh yes Lord, Engkau sedang mempersiapkan banyak anak-anak muda saat ini. Mereka akan pergi, mereka akan memberitakan firman, mereka akan menyatakan banyak tanda-tanda mujizat. Oh Tuhan, Kau sedang memilih orang-orang yang mungkin bagi dunia tidak layak, tapi di mata-Mu Tuhan, karena Kau melihat hati mereka, Tuhan Kau pakai secara luar biasa dan memberkati gereja-Mu untuk mempersiapkan lebih banyak orang lagi masuk dalam penuaian tanpa batas, masuk dalam kegerakan Roh Allah yang luar biasa. Sebab GKRI haleluya adalah gereja milik Roh Kudus. Gelombang-Mu sedang Kau nyatakan bagi gereja-Mu Tuhan.
Kegerakan-Mu sedang terjadi saat ini Tuhan. Dan melalui gereja-Mu, tanda-tanda mujizat dinyatakan. Kami juga angkat tangan kami berkati bangsa kami Indonesia, penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia akan memberkati banyak bangsa-bangsa. Indonesia akan menjadi model bagi bangsa-bangsa lain, di mana kegerakan Roh Allah, pemulihan di segala bidang terjadi. Kami percaya Tuhan, apa yang Kau janjikan itu Kau genapi. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Oh, you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. For you are great. You do miracles so great. There is no one else like you. There is no one else like you. Hallelujah. Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur buat malam hari ini karena kita boleh hadir dalam mesbah doa. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa buat pemberitaan firman Tuhan di malam hari ini. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami percaya bahwa Engkau ada di tengah-tengah kami malam hari ini untuk melakukan perbuatan-perbuatan besar melalui kami. Itulah sebabnya hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus buat setiap jemaat-Mu yang hadir di tempat ini maupun yang mengikuti secara online, kiranya Tuhan menjamah hati dan pikiran kami, sehingga firman Tuhan yang kami dengar sungguh-sungguh menjadi pedoman dan memberikan kami kekuatan yang baru untuk kami terus bergerak dalam gelombangnya Tuhan untuk melihat perkara-perkara besar yang Tuhan kerjakan di gereja kami di tempat ini. Hamba-Mu hanya alat, berbicaralah sehingga firman-Mu sungguh-sungguh membawa kami dalam jalan-jalan kemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji nama Tuhan. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, malam hari ini kita kembali merenungkan firman Tuhan yang terambil dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 23 sampai ayat yang ke-28. Saya akan baca secara perlahan-lahan buat kita semua malam hari ini. Jawabnya, akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Dan di antara orang-orang yang diutus itu ada beberapa orang Farisi. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapakah engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesias, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air, tetapi di tengah-tengah kamu berdiri Dia yang tidak kamu kenal, yaitu Dia yang datang kemudian daripadaku. Membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Hal itu terjadi di Betania yang di seberang sungai Yordan, di mana Yohanes membaptis. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang berbahagia, ini firman Tuhan yang luar biasa, merupakan kesaksian daripada seorang Yohanes Pembaptis ketika orang-orang datang bertanya kepadanya siapakah dirinya, dan dia dengan lantang mengurai secara jelas, secara spesifik siapa sesungguhnya dirinya. Tema kita di malam hari ini adalah jika aku hidup bagi Kristus. Paulus berkata dalam Filipi pasal 1 ayat 21, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagi Paulus tidak menjadi persoalan apakah dia hidup atau dia mati, sebab dua-duanya adalah sebuah pengabdian buat Tuhan. Dia telah punya pengalaman secara pribadi, dia hidup memberdayakan segala potensinya untuk melayani Tuhan. Dan ketika dia mati, itu adalah kesempatan terbaik untuk berjumpa dengan Tuhan di rumah
Bapa yang kekal. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, jujur ketika saya mendengarkan atau diberikan tema ini, maka saya merasakan ada getaran dalam hati dan jiwa saya. Saya merasa ini sebagai sebuah tantangan dalam hidup saya secara pribadi, yang harus untuk saya jawab, sungguhkah saya hidup bagi Kristus? Sudah sekian lama saya mengenal Kristus, sudah sekian lama saya melayani, tetapi apakah benar-benar hidup saya telah persembahkan bagi Kristus? Itu persoalan yang lain lagi. Saya berkata, Tuhan, Engkau mengetahui segala sesuatu tentang diriku. Segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati, bahkan yang tidak kuketahui, Engkau sendiri Allah mengetahuinya itu. Engkau tahu motivasiku. Engkau tahu kegagalanku. Engkau tahu segala impianku. Tapi satu hal yang ku minta daripadamu, bawalah aku dari waktu ke waktu untuk terus menjadi pribadi yang hidup hanya bagimu dengan segala sesuatu yang telah Engkau percayakan kepadaku. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup bagi Kristus merupakan sebuah syarat mutlak untuk menikmati kehidupan itu sendiri. Sederhananya seperti ini. Jika kita tidak hidup bagi Kristus, maka matilah. Kalau Paulus jelas hidup bagi Kristus, mati keuntungan. Tetapi alangkah menjadi sebuah tragedi ketika orang-orang tidak hidup bagi Kristus dan kemudian dia mati. Itu adalah sebuah bencana dalam kehidupannya. Hidup bagi Kristus merupakan syarat mutlak. Artinya setiap kita harus membangun intimasi, loyalitas dari dikasih pada Tuhan, dan ketundukan pada otoritas yang dipercayakan dimanapun kita berada. Hidup bagi Kristus meliputi waktu, talenta, harga diri, dan harta bagi pelayanan yang efektif. Segala yang kita punya, itulah yang telah ditunjukkan oleh Paulus. Apa yang dahulu merupakan keuntungan bagiku, kini ku anggap sampah. Tetapi pengenalan akan Kristus jauh melebihi apapun yang dulu merupakan kebanggaan dan sukacitaku. Karena Kristus lebih daripada segalanya. Di tempat dan ladang pelayanan yang Tuhan percayakan, sehingga Injil menggema sampai seluruh penjuru dan bumi penuh dengan kemuliaannya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, gereja kita punya visi yang sangat luar biasa. Gereja yang kudus dan misioner. Inilah merupakan jantung daripada GKARI, haleluya. Jika visi ini tidak ada, visi ini dihapus, visi ini ditiadakan, maka ini bukan lagi gereja GKARI, haleluya. Gak ada lagi, karena ini jantungnya. Gereja tidak akan bergerak, karena kita bergerak oleh karena visi ini. Dan itulah sebabnya semua jemaat GKARI, haleluya, harus punya detak jantung yang seirama dan sejalan untuk penuaian jiwa-jiwa, untuk mengalami janji-janji Tuhan yang luar biasa. Sejak 2015, janji itu terus disampaikan oleh hamba-hambanya, dan sampai saat ini kita tetap percaya dan terus mendeklarasikan itu supaya kita mengalami dan masuk dalamnya. Nah, firman Tuhan di malam hari ini mengajarkan kita tentang bagaimana caranya kita hidup bagi Kristus. Sebabnya di malam hari ini saya akan membagikan tentang beberapa poin penting bagi kita semua, sehingga kita sungguh-sungguh boleh masuk dalam pengalaman yang demikian. Yang pertama adalah mengetahui tentang panggilan hidup. Ayat yang ke-23 saya ulangi sekali lagi. Akulah suara yang berseru-seru di padang gurun, luruskanlah jalan Tuhan, seperti yang telah dikatakan Nabi Yesaya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Yohanes Pembaptis itu sangat populer pada saat itu. Ia punya wibawa rohani yang sangat luar biasa. Ia disegani dan punya pengaruh, tetapi ia tetap berdiri dalam garis panggilannya. Sekalipun banyak tantangan dan godaan, ia tidak bergeser sedikit pun, sebab ia meyakini panggilan itu sejak awal
dan bertekad untuk melanjutkan sampai kepada garis finish. Dia tidak terkecoh dengan apapun, tapi dia menyadari panggilannya adalah seperti yang telah dinubuatkan oleh Nabi Yesaya. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Dia tahu apa panggilannya. Dia konsisten pada panggilannya. Dia tidak beralih kemana-mana. Dia tetap fokus. Karena dia mau tetap mengabdi kepada Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, yang mampu untuk melakukan perbuatan-perbuatan ajaib di padang gurun itu, sehingga padang gurun yang kering itu terjadi panen raya, karena Tuhanlah yang menggerakkan jiwa-jiwa datang ke sana, karena keteguhan dia kepada panggilannya. Ini sesuatu yang sungguh sangat menarik. Nah, Bapak Ibu Saudara yang terkasih, hidup bagi Kristus berarti harus mengenal pribadi dan panggilan kita sendiri. Kita tidak akan pernah mungkin bisa hidup bagi Kristus kalau tidak mengenal siapa Tuhan secara pribadi dan tidak mengenal dan mengerti tentang panggilan kita. Maka yang terjadi hanya kekecewaan. Yang terjadi ada banyak hal yang bisa membuat kita menyimpang. Tetapi kita minta kepada Tuhan, Tuhan tolong aku supaya aku benar-benar meyakini. Jangan sampai apa yang kita lakukan ini hanya merupakan pelarian, tapi bukan sebuah panggilan. Perlu untuk kita minta peneguhan dari Tuhan sehingga kita tetap konsisten terhadap panggilan itu. Kita bangun keberanian seperti Yohanes Pembaptis. Kita harus berkata, panggilan saya untuk melayani Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, saya sangat tertarik dengan apa yang dikatakan Yohanes. Akulah suara orang yang berseru-seru di padang gurun. Andaikan kalau kita hari ini adalah Yohanes hari ini, maka saya akan katakan, Bapak Ibu akan katakan, kita semua akan katakan, sayalah orang yang berseru-seru. Kalau Yohanes berkata di padang gurun, mungkin Bapak Ibu katakan, sayalah orang yang berseru-seru di kantor, sayalah orang yang berseru-seru di pasar, sayalah orang yang berseru-seru di angkutan umum, sayalah orang yang berseru-seru di rumah, sayalah orang yang berseru-seru di lingkungan. Itulah panggilan kita. Ketika kita menyadari bahwa panggilan kita untuk berseru-seru membawa orang untuk mengenal Tuhan, jalan Tuhan, maka itu sesuatu yang sangat spektakuler. Benar-benar sangat luar biasa Bapak Ibu Saudara. Makanya saya katakan apa? Biarlah kita seperti Yohanes Pembaptis, kita belajar berkata, akulah suara orang yang berseru-seru di kantor. Akulah suara orang yang berseru-seru di jalan-jalan, di lingkungan masyarakat, untuk menunjukkan jalan Tuhan buat mereka, sehingga mereka mengenal siapa Tuhan. Dengan demikian, maka kita akan melihat akan terjadi sebuah gelombang tuaian di mana Tuhan akan menggerakkan orang-orang untuk datang menyembah kepada Dia. Poin yang kedua adalah memiliki dedikasi. Tidak cukup kita hanya mengenal panggilan kita, sebab panggilan untuk melayani Tuhan itu identik dengan pengorbanan. Tidak pernah ada pelayanan tanpa pengorbanan. Tidak pernah ada kasih tanpa pengorbanan. Itulah sebabnya Yesus Kristus telah memberikan pelayanan terbaik dan menunjukkan kasih terbaik dalam wujud pengorbanannya yang sempurna bagi dunia ini dan bagi kita, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan kalimat dalam ayat yang ke-27, membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, orang bisa saja mengorbankan uang yang dia punya. Waktu bisa dia berikan. Talenta bisa dia kasih. Harta bisa dia persembahkan untuk pelayanan, untuk gereja.
Tapi satu hal, ketika itu diusik, maka itu akan terjadi masalah besar. Ketika harga diri terusik, maka orang bisa saja berpaling dari panggilan itu. Karena bagi mereka, harga diri ada sesuatu yang sangat tinggi derajatnya dibandingkan dengan apapun yang dia miliki. Dia merelakan hartanya pergi, talentanya pergi, waktunya pergi, asalkan harga dirinya jangan pergi. Berbeda dengan Yohanes Pembaptis, Bapak Ibu Saudara. Apa yang kurang dari Yohanes Pembaptis? Nggak ada yang kurang. Dia punya bawa yang sungguh luar biasa. Tetapi dia katakan bahwa membuka tali kasutnya pun aku tidak layak. Ini menandakan bahwa dia merendahkan dirinya di bawah kaki Yesus. Oleh karena dia tahu bahwa baginya harga diri bukan sesuatu yang terlalu penting. Yang terpenting adalah Kristus dipermuliakan. Ia mampu melepaskan ego untuk memberikan tempat yang semestinya bagi Kristus berkarya dalam hidup dan pelayanannya. Jika dia tidak mampu untuk melepaskan egonya, maka tentu Kristus tidak akan pernah bertahta dan dipermuliakan dalam pelayanan itu. Sebagai manusia, ia punya alasan untuk sombong. Tetapi hal itu tidak terjadi karena dia menyadari kodratnya sebagai seorang pelayan Tuhan. Itu yang menarik Bapak Ibu Saudara. Dedikasi, pengorbanan. Tapi yang paling ditekankan di sini adalah ego, harga diri. Itu yang harus kita taruh, kita letakkan. Sepanjang dan selama kita belum mampu untuk melepaskan ego dan harga diri kita di hadapan Kristus, maka sepanjang itu pun segala persembahan yang kita berikan akan menjadi sebuah kemunafikan belaka. Karena ukuran tertinggi bagi manusia adalah harga diri dan egonya, Bapak Ibu Saudara. Makanya saya mau katakan, kebesaran seorang pelayan tidak ditentukan karena popularitasnya, juga bukan karena talentanya yang banyak dan hebat, tetapi karena keputusannya membawa orang-orang berjumpa dengan Tuhan Yesus. Dia tidak menjadikan dirinya sebagai pusat pelayanan, tetapi Kristus menjadi pusat pelayanan dan tujuan akhir dari pelayanan itu, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan ayat 29 dan ayat yang ke-36, ada kalimat yang sangat menarik sekali. Lihatlah anak domba Allah. Saya merenungkan kalimat ini, merenungkan bagian firman Tuhan ini, dan saya berkata, sungguh luar biasa apa yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Ketika orang berduyun-duyun datang untuk memberikan pujian, bahkan memberikan sanjungan kepada dia, justru dia tidak berkata, benar ini aku, lihat aku, belajar aku. Bukan itu, bukan aku. Tetapi justru dia mengalihkan pandangan, pikiran mereka, fokus mereka, tujuan mereka. Lihat anak domba Allah. Coba, berapa banyak di antara kita yang selama ini pelayanan yang kita lakukan itu kita hanya mengantarkan orang. Kristus itu bukan menjadi pusat, tetapi kitalah yang menjadi pusat. Sehingga cenderung orang gagal, orang pergi karena melihat kita, bukan melihat Kristus. Dari sini kita belajar, Bapak Ibu Saudara, belajar satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita, bahwa kita bukanlah tujuan utama orang datang kepada Kristus. Kita bukan tujuan utama orang datang ke gereja atau datang ke dalam pelayanan, tetapi kita hanyalah alasan perantara. Alasan perantara. Yang menjadi alasan utama untuk orang datang adalah Kristus. Lihat anak domba Allah itu. Itulah alasan utama
bukan kita, bukan saya. Siapapun orangnya, bukan. Saya mau tekankan di sini bahwa setiap kita hanyalah alasan perantara, bukan alasan utama. Tuhanlah yang harus menjadi pusat untuk orang datang kepada Kristus. Pelajaran penting bagi kita bahwa kalau orang datang ke gereja hanya karena satu alasan, Kristus saja. Orang datang ke pelayanan, ke komsel, apapun kegiatan-kegiatan rohani, apapun persekutuan-persekutuan yang kita lakukan, bukan karena saya, bukan karena kita, bukan karena manusia, hanya satu-satunya alasan Allah, karena Kristus hadir di tengah-tengah persekutuan itu sehingga sanggup untuk mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Kalau kita semua sepakat dengan hal ini, maka kita akan melihat terobosan besar terjadi dalam gereja kita yang sementara Tuhan bawa dalam gelombang penuaian ini. Di mana Tuhan sementara menempatkan kita dalam kegerakan besar ini. Kita harus percaya akan hal itu, Bapak Ibu Saudara. Biar ini menjadi sebuah evaluasi bagi kita semuanya. Untuk kita belajar untuk menjadikan pelayanan kita sebagai wadah untuk orang mulai perjumpaan pribadi dengan Kristus. Hidup bagi Kristus berarti menunjukkan dedikasi dan loyalitas pengorbanan. Kalau mungkin di antara kita saat ini yang masih bermasalah dengan masalah ego dan harga diri, maka kiranya firman Tuhan ini menjadi teguran bagi kita semuanya. Lepaskan egomu, lepaskan harga dirimu, tempatkan Kristus menjadi yang terutama, tempatkan Kristus menjadi fokus dan tujuan pelayanan ini, sehingga orang-orang itu bukan melihat kita, tapi mereka melihat anak domba yang telah menebus dan memberikan pengampunan bagi hidup dan memberikan masa depan yang cerah. Kita sementara berjalan dalam posisi, dalam track yang benar. Yang ketiga adalah loyalitas. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, ayat 3 pasal 27 dikatakan tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Bapak Ibu Saudara, saya membaca ayat ini dan kemudian saya merenungkan. Ayat ini dia muncul, beginilah latar belakangnya. Murid-murid mencoba untuk mengadu. Mereka melihat pelayanan Tuhan Yesus yang semakin berkembang dan banyak orang yang datang ke sana, sementara di sisi yang lain pelayanan Yohanes Pembaptis semakin merosot. Murid-muridnya pergi kepada Tuhan Yesus. Sehingga ada sebagian murid-murid yang datang mengadu, Tuhan, guru, rabi, di sana begini, semakin banyak orang ke sana. Jadi murid-murid ini mencoba untuk mempertentangkan dua ini supaya terjadi konflik. Tapi Yohanes tahu apa yang disebut dengan hierarki rohani dalam pelayanan. Kalau saudara mengabdi bagi Tuhan, maka hiduplah dalam hierarki rohani yang benar. Satu kata, taat. Tidak ada cerita lain. Yohanes memang seorang yang punya pengaruh. Dia memang seorang yang berhasil dalam pelayanan. Tetapi dia mengenal dan dia mengerti benar apa yang disebut dengan hierarki rohani. Dia melihat dengan matanya sendiri bagaimana meterai Allah Bapa diberikan bagi Yesus Kristus. Ketika Tuhan berkata, jika engkau melihat burung merpati hingga pada seorang, maka itulah dia. Itu merupakan meterai yang telah diberikan
Dan Yohanes memahami, menangkap itu sebagai sebuah hierarki rohani. Dan dia tidak boleh membantah. Saatnya Kristus semakin besar dan dia semakin kecil. Apapun kepopulerannya. Tapi dia tahu bagaimana menghormati hierarki itu. Taat. Dia tidak tergoda. Dia tidak terpengaruh. Dia tidak sakit hati. Dia tidak terluka. Bahkan dia bersuka cita karena hierarki itu telah benar. Kalau kita melayani Tuhan tanpa hierarki yang benar, akan terjadi hal yang sangat fatal dalam pelayanan kita. Matius pasal 3 ayat 15-16, langit terbuka dan ia melihat roh Allah turun seperti burung merpati turun ke atasnya. Lalu terdengarlah suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Itu meterai penetapan yang Tuhan berikan. Satu pesan saya buat kita semua melalui firman Tuhan ini. Siapapun otoritas rohani, itulah hierarki yang harus kita taat dan kita duduki. Seperti apapun kepandaian, kepopuleran kita, talenta yang kita miliki, tapi meterai hierarki itu telah ditetapkan dan kita harus belajar untuk taat. Dengan demikian, maka pintu-pintu berkat, pintu-pintu pelayanan akan terbuka dan Tuhan akan melakukan mujizat demi mujizat dalam kehidupan kita. Hidup bagi Kristus, 3 poin. Yang pertama, mengetahui panggilan hidup. Yang kedua, memiliki dedikasi. Dan yang ketiga, memiliki loyalitas. Mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, di malam hari ini kami boleh mendengarkan kebenaran firman. Hamba berdoa buat setiap jemaat-jemaatmu yang telah mendengarkan firman Tuhan ini. Kiranya Roh Kudus boleh bekerja dengan cara yang ajaib, cara yang heran, sehingga kami sungguh menangkap arti hidup bagi Kristus. Bahwa kami awali segala sesuatu yang mengenal panggilan kami. Bahwa kami hanyalah alat di tangan Tuhan. Kami belajar untuk memiliki dedikasi, berkorban, melepaskan harga diri kami, keegoan kami, tapi kami hidup untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Tapi ajar kami untuk kami belajar untuk menghormati hierarki rohani yang telah Tuhan tetapkan. Sebab kami percaya bahwa itu merupakan rahasia terjadinya terobosan dan penuaian dalam kehidupan kami, dalam gerejamu yang telah Tuhan tetapkan di tempat ini. Itulah sebabnya hamba percaya dalam nama Tuhan Yesus Kristus bahwa Tuhan sementara memakai gerejamu untuk masuk dalam gelombang-gelombang penuaian, gelombang-gelombang berkat, gelombang mujizat yang luar biasa. Diberkatilah setiap jemaatmu yang telah mendengarkan firman Tuhan ini, sehingga semua pulang menjadi saksi yang setia, menjadi pribadi-pribadi yang berseru-seru untuk menunjukkan jalan Tuhan bagi setiap jiwa-jiwa. Terima kasih Tuhan. Kami akan mengakhiri doa kami di malam hari ini. Kami mohonkan kiranya berkat Tuhan dicurahkan bagi setiap kami. Kiranya damai sejahtera Allah Bapa, penyertaan dalam putranya Kristus Yesus, dan penghiburan dalam Roh Kudus senantiasa dilimpahkan bagi Bapak Ibu Saudara, bagi kita semua saat ini sampai selamanya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terpuji nama Tuhan. Amin. Shalom Bapak Ibu, terima kasih untuk keikutsertaannya dalam doa di malam hari ini, dan kami terus mengajak kita untuk tetap terlibat dalam kegiatan-kegiatan doa mesbah malam maupun mesbah pagi, dan tetap mengikuti sosial media GKR Haleluya untuk tetap mendapatkan informasi dan berkat-berkat yang disampaikan, sehingga kita tetap bertumbuh bersama-sama, dipakai menjadi alat kemuliaan Tuhan bagi hormat dan kemuliaannya sendiri. Terpuji nama Tuhan. Haleluya.